Untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa klik subscribe, klik tanda loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan The Siddiq Family. Masih di Surabaya. Kali ini kita mau wisata religi dulu. Kali ini kita akan mengunjungi beberapa masjid di Surabaya yang tidak boleh kita lewatkan. Masjid yang pertama adalah Masjid Raya Cengho, Surabaya. Adalah sebuah masjid bernuansa Muslim Tionghoa yang berlokasi di Jalan Gading Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya, atau 1000 meter utara Gedung Balai Kota Surabaya. Masjid ini didirikan atas prakarsa para sesepuh, penasehat, pengurus piti, dan pengurus Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia Jawa Timur, serta tokoh masyarakat Tionghoa di Surabaya. Masjid Cengho atau juga dikenal dengan nama Masjid Muhammad Cengho Surabaya ialah bangunan masjid yang menyerupai kelenteng atau rumah ibadah umat Tridharma. Gedung ini terletak di areal komplek Gedung Serbaguna Piti atau Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Nama masjid ini merupakan bentuk penghormatan pada Cengho, laksamana asal Tiongkok yang beragama Islam. Dalam perjalanan di kawasan Asia Tenggara, Cengho bukan hanya untuk berdagang dan menjalin persahabatan, juga menyebarkan agama Islam. Pada abad ke-15, pada masa dinasti Ming 1368 sampai dengan 1643, orang-orang Tionghoa dari Yunan mulai berdatangan untuk menyebarkan agama Islam, terutama di Pulau Jawa. Yang kemudian Laksamana Cengho atau Admiral Changhe atau lebih dikenal dengan Sampokong atau Pompu Awang pada tahun 1410 dan tahun 1416 dengan armada yang dipimpinnya mendarati pantai Simongan, Semarang. Selain itu juga dia sebagai utusan Kaisar Yunglo untuk mengunjungi Raja Majapahit yang juga bertujuan untuk menyebarkan agama Islam. Untuk mengenang perjuangan dan dakwah Laksamana Cengho dan warga Tionghoa Muslim juga ingin memiliki sebuah masjid dengan gaya Tionghoa. Maka pada tanggal 13 Oktober 2002 diresmikan masjid dengan arsitektur Tiongkok ini. Masjid Muhammad Cengho ini mampu menampung sekitar 200 jamaah. Masjid Muhammad Cengho ini berdiri di atas tanah seluas 21 kali 11 meter persegi dengan luas bangunan utama 11 kali 9 meter persegi. Masjid Muhammad Cengho juga memiliki 8 sisi bagian atau bangunan utama. Ketiga ukuran atau angka itu yang ada dimaksud, maknanya adalah angka 11 untuk ukuran Ka'bah saat baru dibangun. Angka 9 melambangkan Wali Songo dan angka 8 melambangkan Patwa atau keberuntungan atau kejayaan dalam bangsa Tionghoa. Perpaduan gaya Tiongkok dan Arab memang menjadi ciri khas masjid ini. Arsitektur Masjid Cengho diilhami dari Masjid New Jie atau OX Street di Beijing yang dibangun pada tahun 996 Masehi. Gaya New Jie tampak pada bagian puncak atau atap utama dan mahkota masjid. Selebihnya hasil perpaduan arsitektur Timur Tengah dan budaya lokal Jawa. Masjid selanjutnya adalah Masjid Raya Sunan Ampel yang beralamatkan di Jalan Pertukangan 1, Ampel, Kecamatan Simampir Kota, Surabaya. Masjid Raya Sunan Ampel adalah sebuah masjid kuno yang terletak di Desa Ampel, Kecamatan Simampir Kota, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Masjid ini didirikan pada tahun 1421 oleh Sunan Ampel yang di dekatnya terdapat komplek pemakaman Sunan Ampel. Sunan Ampel dibantu sahabat karibnya yaitu Mbah Soleh dan Mbah Son Haji serta santrinya. Masjid ini dibangun di atas sebidang tanah seluas 120 kali 180 meter persegi di Desa Ampel, sekarang Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya, atau sekitar 2 km ke arah timur Jembatan Merah. Tidak disebutkan kapan selesainya pembangunan Masjid Ampel ini. Sunat Ampel didirikan di Pondok Pesantren Ampel sejak tahun 1972. Kawasan Masjid Agung Sunan Ampel telah ditetapkan menjadi tempat wisata religi oleh Pemkot Surabaya.
Ampel adalah sebuah kawasan di bagian utara kota Surabaya, di mana mayoritas penduduknya merupakan etnis Arab. Di kawasan ini kental dengan suasana Timur Tengah dan pasarnya yang menjual barang dan makanan khas Timur Tengah. Pusat kawasan Ampel adalah Masjid Ampel yang terletak di Jalan Ampel Suci 45 atau Jalan Masjid Ampel 53 dan didirikan pada abad ke-15. Kawasan Ampel merupakan salah satu daerah kunjungan wisata religi di Surabaya. Apabila Anda ingin berbelanja barang atau makanan khas Timur Tengah, maka datanglah ke Masjid Ampel. Masjid Sunan Ampel yang dibangun dengan gaya arsitektur Jawa kuno dan nuansa Arab Islami. Masjid ini masih dipengaruhi dengan alkulturasi dari budaya lokal dan Hindu-Buddha lewat arsitektur bangunannya. Di masjid inilah saat itu sebagai tempat berkumpulnya para ulama dan wali dari berbagai daerah di Jawa untuk membicarakan ajaran Islam sekaligus membahas metode penyebaran di Pulau Jawa. Masjid Sunan Ampel berbahan kayu jati yang didatangkan dari beberapa wilayah di Jawa Timur dan diyakini memiliki karomah. Seperti disebutkan dalam cerita masyarakat saat pasukan asing menyerang Surabaya dengan senjata berat dari berbagai arah dan menghancurkan kota Surabaya, namun tidak menimbulkan kerusakan sedikit pun pada Masjid Sunan Ampel, bahkan seolah tidak terusik. Sunan Ampel adalah salah satu wali songo yang berjasa menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nama aslinya adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah, merupakan seorang figur yang alim, bijak, berwibawa, dan banyak mendapati simpati dari masyarakat. Sunan Ampel diperkirakan lahir pada tahun 1401 di Champa, Kamboja. Sejarah mencatat Sunan Ampel adalah keturunan dari Ibrahim Asmara Kandi, salah satu raja Champa yang kemudian menetap di Tuban, Jawa Timur. Saat berusia 20 tahun, Raden Rahmat memutuskan untuk pindah ke tanah Jawa, tepatnya di Surabaya, yang ketika itu merupakan daerah kekuasaan Majapahit di bawah Raja Brawijaya yang dipercaya sudah beragama Islam ketika berusia lanjut. Di usia 20 tahun, Sunan Ampel sudah dikenal pandai dalam ilmu agama, bahkan dipercaya Raja Brawijaya untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Surabaya. Tugas khususnya adalah untuk mendidik moral para bangsawan dan kaula muda Majapahit. Untuk itu Raden Rahmat dipinjami oleh Raja Majapahit berupa tanah seluas 12 hektar di daerah Ampel Denta atau Surabaya untuk syiar agama Islam. Karena tempatnya itulah, Raden Rahmat kemudian akrab dipanggil Sunan Ampel. Sunan Ampel memimpin dakwah di Surabaya dan bersama masyarakat sekitar membangun masjid untuk media dakwahnya yang kini dikenal sebagai Masjid Ampel. Di tempat inilah Sunan Ampel menghabiskan masa hidupnya hingga wafat pada tahun 1481 dan makamnya pun terletak di sebelah kanan depan Masjid Ampel. Masjid Ampel selalu dijaga dan dirawat kebersihannya hingga kini. Saat ini Masjid Ampel ditangani oleh Nazir yang baru dibentuk sekitar awal tahun 1970-an. Pertama kali bertindak sebagai Nazir Masjid Ampel adalah almarhum Kiai Haji Muhammad bin Yusuf dan diteruskan oleh Kiai Haji Nawawi Muhammad hingga tahun 1998. Sepeninggalan Kiai Haji Nawawi Muhammad hingga sekarang ini Nazir Masjid Sunan Ampel belum resmi dibentuk. Yang ada sekarang adalah pelanjut Nazir yang dijabat oleh Kiai Haji Ubaidillah. Adapun ketua takmir Masjid Ampel adalah Haji Muhammad Azmi Nawawi. Kurang lebih seperti itulah suasana di makam Sunan Ampel. Bagi yang tidak ingin berziarah, dapat hanya sekedar sholat di Masjid Sunan Ampel. Untuk masjid selanjutnya adalah Masjid Raya Surabaya atau Masjid Al-Akbar yang beralamatkan di Jalan Raya Wisma Pangesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dibangun sejak tanggal 4 Agustus 1995 atas gagasan Wali Kota Surabaya saat itu, Haji Sunarto Sumaprawiro.
Pembangunan masjid ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden Tri Sutrisno. Namun karena krisis moneter, pembangunannya terhenti untuk sementara waktu. Tahun 1999, masjid ini dibangun lagi dan selesai pada tahun 2001. Pada tanggal 10 November tahun 2000, masjid ini diresmikan oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur. Ini adalah masjid terbesar kedua di Indonesia setelah Masjid Istiqlal di Jakarta. Dalam hal kapasitas maksimum, lokasi masjid ini berada di samping jalan tol Surabaya Gempol. Masjid ini memiliki ciri khas, yaitu kubah vertikalnya yang besar, disertai dengan 4 kubah kecil berwarna biru, dan memiliki menara dengan ketinggian 99 meter. Dari segi luas, gabungan bangunan dan fasilitas penunjangnya seluas 22.300 meter persegi. Bangunan ini memiliki panjang 147 meter dan lebar 128 meter. Atapnya terdiri dari kubah besar yang mendominasi yang ditopang oleh 4 kubah kecil dan sebuah menara. Keunikan dari kubah ini adalah bentuknya yang hampir menyerupai setengah telur dengan 1,5 lapis yang memiliki tinggi sekitar 27 meter. Untuk menutup kubah juga digunakan produk yang digunakan untuk beberapa masjid lain seperti Masjid Agung Selangor di Shah Alam, Malaysia. Keistimewaan lain dari masjid ini antara lain pintu masuk ke ruangan masjid yang tinggi dan besar serta memiliki mihrab terbesar di Indonesia. Hari ini kami beruntung karena dapat menyaksikan secara langsung saudari muslimah kita untuk bersyahadat atau untuk masuk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Alhamdulillah, di Masjid Raya Surabaya ini, tepatnya di Masjid Al-Akbar, telah bertambah saudari muslimah kita setelah mengucapkan kalimat syahadat. Mari kita doakan bersama agar hidayah selalu tercurahkan kepada beliau, diberikan kemudahan dalam mempelajari agama Islam, serta keistiqomahan dalam menjalankan ibadah dan aktivitas lainnya sesuai syariat Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sepertinya kita sudah di akhir video. Jangan lupa untuk tetap nonton video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tanda loncengnya agar kami tetap semangat membuat video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan